Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Nah, di video ini ya teman-teman, saya akan share proses masuk atau pulang ke Indonesia. Jadi kan lagi happening banget ya kasus-kasus tentang kayak pemeriksaan bea cukai waktu kita landing di Bandara Soekarno-Hatta itu. Nah, kebetulan kemarin saya habis liburan dari ASEAN dan saya transit di Singapura, berarti saya kembali ke Jakartanya, penerbangan dari Vietnam, transit Singapura, dan landing di Jakarta, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 karena saya naik maskapai Scoot Airlines. Nah, di Indonesia sendiri masih mewajibkan peraturan untuk vaksin ya, yaitu vaksin 1, 2, plus booster. Nah, tetapi waktu saya di counter check-in Scoot itu, petugas counternya hanya menanyakan, kamu sudah divaksin atau belum? Saya jawab, ya sudah. Petugasnya juga menanyakan lagi tentang ECD, dia menunjukkan kayak HP dan QR code. Do you know about ECD, Electronic Custom Declaration? Yes, saya bilang ya. Kalau iya bisa diisi, tapi saya bilang saya kan harus transit di Singapura dulu, berarti saya ngisinya waktu saya transit aja. Oke, kata petugasnya, nggak apa-apa, yang penting you know about ECD, katanya kayak gitu. Oh, ya saya tahu, saya bilang. Nah udah ya, setelah saya di counter check-in Vietnam untuk mendapatkan tiket atau boarding pass ke Jakarta, terus saya transit di Singapura dan landinglah saya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Oke, jadi proses landing ya seperti biasa, kita turun dari pesawat dan yang pertama kali dan kita persiapkan adalah yaitu Electronic Custom Declaration tadi ya, dan ECD-nya itu sudah saya isi sehari sebelum saya mendarat di Jakarta. Jadi waktu saya transit di Singapura itu saya sudah mengisi ECD-nya dan sudah ready QR code-nya, nanti tinggal di scan saja. Oke, itu sudah saya siapkan ya. Berarti setelah turun pesawat, yang pertama adalah kalian harus melewati bagian imigrasi. Oke, yang enaknya nih teman-teman ya, karena kan sudah itu kan beritanya sudah di bandara internasional ada automated gate kayak gitu. Jadi proses imigrasi untuk paspor Indonesia itu tidak melewati counter manual lagi kayak yang dicap-cap atau diperiksa sama petugas ya. Tapi untuk paspor Indonesia itu bisa melewati automated gate atau gate otomatis, tinggal di scan ya. Di gate-nya itu letaknya di sebelah sini. Dan kalau untuk yang imigrasi manualnya di sebelah sini ya, untuk paspor asing. Tapi kalau paspor Indonesia itu ada tulisannya for Indonesian passport, itu kita ke automated gate yang otomatis tadi. Di situ ada kayak yang putih kecil ramping ya, kalian ke situ aja. Terus nanti kan di situ ada petunjuknya. Nah jadi itu untuk scan paspor kita itu sama seperti scan di mesin fotokopi itu ya. Beda kayak yang saya temui di Singapura atau di Korea Selatan, itu cara scannya adalah dimasukin. Tapi kalau yang di Indonesia ini cukup ditempelkan di screen atasnya aja. Jadi misalnya kayak gini screennya ya, jadi ditempelin aja kayak gini. Nah kayak gitu ya. Itu kalian buka bagian yang ada informasi paspornya ya, yang bagian depannya. Nah yang ada fotonya kayak gitu, itu kalian, ini kan kayak gini screennya, dan kalian tempel kayak gini, ditunggu beberapa detik sampai muncul tulisan remove passport kalau nggak salah. Kalau belum ada keterangan disuruh remove, itu jangan ditarik dulu ya. Tapi kalau sudah muncul tulisan remove, maka sudah scan, kalian tarik kembali. Nanti ada proses, mereka sedang men-scan dan gate-nya terbuka. Jadi tidak ada scan wajah atau face recognition ataupun retina ya teman-teman. Jadi gate-nya kebuka, kalian sudah langsung keluar aja lewat gate-nya itu. Mudah sekali ya untuk mesin otomatis ini. Jadi kalian nggak usah ketemu lagi sama counter imigrasi. Proses imigrasi selesai. Step selanjutnya adalah jika kalian punya bagasi, maka kalian harus ke klaim bagasi. Klaim bagasi itu lucu banget dan saya belum pernah menemukan hal ini di negara lain pun. Kita tuh nungguin koper kita untuk lewat di conveyor beltnya itu, yang muter-muter itu tuh lama banget, sampai-sampai semua orang yang ada di pesawat itu sudah tumplek-blek di situ
sudah nungguin kayak hampir setengah jam lah kira-kira, cuma nungguin koper kita aja. Jadi itu tuh baru muncul gitu. Kalau spekulasi saya sih mereka memang memeriksa koper-koper kita ya. Kayak misalnya mungkin isinya apa, maybe di scan dulu. Saya nggak tahu juga prosesnya seperti apa, tapi saya rasa itu di scan dulu atau diperiksa atau diterawang kayak gitu. Karena kan yang pernah saya lihat di video juga bahwa, nah kayak gini teman-teman ya. Jika di tag bagasi kalian ini misalnya ada coret-coretan, ada tulisan atau ditandai, kalau misalnya ada coret-coretan di bagasi tag kalian, berarti nanti waktu di bea cukai itu kalian disuruh mampir, bakalan diinspeksi. Misalnya punya saya ini bersih tidak ada coretan apa-apa, maka berarti kalian lewat. Nah udah ya, itu proses yang nunggu bagasi yang lama-lama banget. Terus selesai, setelah dapat koper, kalian siapkan QR code yang kalian sudah dapatkan setelah melengkapi Electronic Custom Declaration. Itu ada satu petugas yang nunggu. Terus kalian siapkan QR code-nya. Nanti di situ ada mesin scanner dan kalian tinggal kayak giniin aja. Tut. Sambil petugasnya akan melihat ke koper kita. Di tag bagasinya itu ada tanda atau coretan atau tidak. Kalau tidak ada, kayak punya saya, itu lolos aja. Tapi kayaknya sepasang suami istri yang di depan saya itu bawa kopernya gede banget, dan itu sepertinya di tag bagasinya ada tandanya, dan sama si petugas itu mereka disuruh ke kiri untuk masuk ke ruangan. Kayak mungkin mau diinspeksi atau ya mau dilihat barang bawaannya apa, terus maybe kalau ada sesuatu yang perlu dihitung pajaknya, or ya kayak gitulah teman-teman ya. Siapa yang kena dan siapa yang enggak itu cuma pihak bea cukai itulah yang tahu, cuma pihak bandara itulah, pihak bersangkutan itulah yang tahu. Jadi kalau saya sih koper saya cuma 20 inch dan memang tidak ada isi-isi yang untuk jualan-jualan gitu ya. Saya itu juga tidak membeli barang mewah, jadi alhamdulillah saya aman, fine ya. Dan lucunya kalian akan terbatas untuk membeli barang-barang yang kalian inginkan ketika di luar negeri ya, sayang sekali. Padahal kita pergi-pergi sendiri pakai uang sendiri juga. Tapi ya begitulah ketika kita pulang ke Indonesia. Saya selalu menemukan hal yang aneh-aneh ya, termasuk waktu dulu pandemi harus di karantina, harus aturan ini, harus aturan itu. Dan ini pasca pandemi juga tetap ada kasus-kasus di custom declaration yang memang membuat deg-degan gitu ya. Padahal sometimes kita memborong itu kan belum tentu untuk dijual, kadang untuk diri kita sendiri. Dan beberapa kasus yang saya dengar itu kayak ada TKW dari Hong Kong yang disuruh bayar pajak berapa juta ketika beliau membeli daster. Terus ada mbak-mbaknya juga yang beli coklat terus kena pajaknya, beli coklatnya 300.000 dan disuruh bayar 600.000 kayak gitu. Dan sepupu saya juga pernah beli parfum dari KL, itu cuma dia beli 3 dan cuma diambil 1 karena disuruh bayar pajak ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah pajak ya teman-teman, e-custom declaration sudah selesai, tidak ada lagi pemeriksaan nanya-nanya satu sehat atau vaksin, itu tidak ada lagi pemeriksaan itu. Selesai setelah e-custom declaration, kalian tinggal cari pintu keluar aja, dan alhamdulillah kalau tidak kena pemeriksaan di custom declaration bea cukainya. Jadi itu saja yang bisa saya share tentang proses kepulangan saya waktu tanggal 25 Mei 2023 kemarin ini ya. Jadi seperti itulah situasinya jika kalian ingin masuk ke Indonesia. So good luck, persiapkan diri dengan baik, banyak-banyak berdoa saja, karena hanya Allah, hanya Tuhan yang bisa kasih kita kelancaran. So have a safe travel, see you in my next video, bye.